beserta Indohun. Nah, nanti kita kenalan. Sebelumnya, untuk semangat pagi hari ini, mari kita berdoa semoga pembekalan hari ini berjalan lancar dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik semua, ke Pasar Kebayoran beli kue. Pergi ke sana dengan berjalan. Selamat datang Abang dan None. Narsum telah datang, yuk kita kenalan. Nah, hari ini kita akan membahas bersama apa sih komunikasi itu, kemudian kearifan lokal, karena bangsa kita itu termasuk bangsa yang sangat banyak sekali suku dan bahasa daerahnya, kebiasaannya maupun kearifan lokalnya. Nah, supaya kita aman di daerah tetangga, daerah yang akan kita kunjungi, maka kita harus mengenal banyak bagaimana sih cara berkomunikasi dengan mereka, maupun apa sih kearifan lokal itu, supaya kita tidak salah langkah atau salah sifat atau salah sikap ya, karena rumput tetangga itu harus kita kenal dulu. Nah, hari ini kita akan membicarakannya bersama Pak Wahyu Septiono. Beliau merupakan dosen di Fakultas Komunikasi Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, adik-adik, mari kita sambut bersama Pak Wahyu. Sudahkah masuk Pak Wahyu? Sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wahyu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman kampus mengajar batch 3 ya, gelombang 3 kalau nggak salah. Benar. Ya, semoga masih pada semangat, masih pagi-pagi ini. Biasanya kalau pagi-pagi kan baru bangun, apalagi masih di alam lain gitu. Masih di alam lain. Ya, perkenalkan saya share screen dulu sebentar. Monggo. Sebelum lupa. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Septiono, tapi biasanya dipanggilnya Wawai. Karena Oh. di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Wahyu itu ada 3. Jadi kayak nama pasaran gitu. Wahyu yang mana nih gitu kan. Wahyu yang kacamata, Wahyu yang gizi, Wahyu yang mana ya. Jadi, tapi saya jarang juga dipanggil Wahyu, biasanya dari zaman sekolah biasanya dipanggilnya Wawai gitu. Jadi udah keterusan. Ya, saya dari Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, atau suka nongkrong di Laboratorium Komunikasi Kesehatan punya FKM UI. Ya inilah saya, Wahyu Septiono, tapi biasa dipanggil Wawai. Jangan dipanggil Wahyu sebenarnya. Ya, hari ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan tentang komunikasi serta kearifan lokal. Terus dari materi ini tuh output yang diharapkan untuk teman-teman peserta kampus mengajar di batch 3 ini. Jadi ntar karena teman-teman akan ditempatkan di daerah ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman itu memiliki pemahaman konsep komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, juga memahami cara gimana sih membangun hubungan kerja yang positif melalui komunikasi dengan pemangku kebijakan dan masyarakat di lingkungan tempat teman-teman tinggal nanti, ataupun maupun di sekolah, ataupun mau dengan pemangku kebijakan yang ada di daerah teman-teman nanti ditempatkan. Terus juga teman-teman mumpuni dalam untuk ini memetakan, menganalisis pemangku kebijakan di lingkungan tempat tinggal teman-teman maupun sekolah. Jadi memetakan kira-kira kalau teman-teman punya ide, ntar siapa aja yang bisa dilibatkan, siapa aja yang bisa diajak untuk berkolaborasi, seperti itu. Jadi ini 3 output yang diharapkan dari materi hari ini. Dan outline untuk hari ini. Jadi
belajar tentang pengertian dan jenis komunikasi. Mungkin di sini juga banyak teman-teman dari komunikasi, udah bosen kali mungkin komunikasi lagi gitu ya. Udah apa? Mungkin dari keluar kepala bahkan. Tapi kan banyak teman-teman yang backgroundnya bukan komunikasi. Nanti Benar. apa? Ini jadi modal yang perlu nanti untuk ketika sudah ditempatkan di masing-masing daerah. Itu juga ntar kira-kira hambatan-hambatan di apa dalam berkomunikasi itu apa aja. Terus juga persepsi, karena persepsi dalam komunikasi itu sesuatu yang cukup krusial, penting, karena dengan persepsi ini kadang komunikasi itu bisa berbeda-beda, dan apa aja sih yang mempengaruhi persepsi dalam komunikasi ntar kita bahas, termasuk salah satunya kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal itu penting di komunikasi? Nah, karena dia bisa membentuk persepsi. Terus juga nanti tips-tips dalam keterampilan berkomunikasi bagaimana, juga ntar kita akan sedikit mencoba stakeholder mapping gitu ya, untuk memetakan stakeholder. Ketika teman-teman punya ide, punya gagasan, punya sesuatu yang baik, yang positif, ingin diimplementasikan di tempat teman-teman berkontribusi, berapa namanya ya, eh, berkontribusi. Ntar kira-kira apa sih gitu stakeholder mapping ini. Jadi Iya, ikut ambil andil ya Pak ya. iya, jadi ya, ntar dilihat nih. Ntar kalau saya mau punya ide ini, kira-kira Nah, pemangku kebijakan menyampaikannya. Apa mana aja nih saja. yang bisa diajak collab gitu. Collab itu bukan ini ya, Bukan bukan collab, apa, bukan kolaborasi. Bukan iya, collab. bukan duet antara YouTuber gitu. Nah, gitu. Jadi apa sih komunikasi itu? Jadi kalau komunikasi mungkin ada yang bisa di kolom chat yang ngasih sedikit di kolom chat YouTube-nya ya, YouTube live-nya ya. Ayo Harusnya. adik-adik, apa Ya itu mungkin ada komunikasi? yang satu dua mungkin apa sih komunikasi? Apa itu Kenapa komunikasi? Ayo. Ya, komunikasi? ini Komun yang tulis bukan ya. hadir-hadir. Wah, ayo, Kasih. jangan tulis hadir, tulis apa itu komunikasi? Komunikasi itu bukan hadir ya. Apa itu komunikasi? Apa itu Kira-kira apa ini? komunikasi? Apakah dari perilaku aja atau omongan saja? Oh, ada nih mengisi dari Andi Mulyadi, bentuk penyampaian informasi melalui media. Oh, pembicaraan, Bentuk berbicara. penyampaian informasi melalui media. Ada yang bilang Ya, pembicaraan juga? iya ada Oke. kan berbicara. Sepertinya nih mahasiswa komunikasi nih jawab. Penyampaian pesan, Penyampaian interaksi pesan, penyampaian antar dua informasi. orang atau lebih, interaksi dua arah atau lebih. Oke. Kayaknya banyak ya. Bicara, iya banyak. Menyampaikan dan menerima pesan. Oh, Informasi, pesan. Oke, intinya teman-teman sepertinya udah banyak yang paham. Jadi ya emang komunikasi itu adalah proses sebuah upaya menyampaikan pesan. Pesannya itu bisa berupa pendapat atau perasaan atau informasi, opini atau pesan kegalauan itu juga bisa kan. Jadi ada itu proses menyampaikan pesan. Jadi ada transmisi informasi dari si pengirim sender kepada target atau orang yang si penerima. Jadi komunikasi itu adalah prosesnya untuk upaya untuk menyampaikan pesan. Intinya itu, upaya untuk menyampaikan pesan. Jadi udah banyak tadi yang menyebutkan penyampaian informasi pesan. Nah, karena komunikasi itu adalah proses tersebut. Ada pesan yang diinformasikan ke orang lain, ke orang banyak, ke saya misalkan, dari orang lain ke saya dan sebagainya. Nah ini ya jadi komunikasi itu merupakan penyampaian informasi dalam sebuah interaksi, bisa berupa ide, perasaan, perhatian, makna atau opini diberikan kepada si penerima pesan, dan informasi tersebut diterima oleh penerima dengan pemahaman yang sama dengan pengirim. Ingat, ada pemahamannya harus sama nih, harus apa yang kita sampaikan sama apa yang diterima oleh si penerima pesan. Tapi kadang kan di dalam proses komunikasi itu banyak terjadi miskom. pergolakan, hambatan, barrier. Nah itu kenapa? Jadi ntar apa namanya?
proses tersebutlah yang membuat misalkan si penerima pesan jadi nggak bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan baik. Nah, ini yang harus dipelajari, terutama dalam konteks kearifan lokal kan ya. Itu kearifan lokal kan tiap daerah itu bisa beda-beda. Nah, itu bisa mempengaruhi persepsi mereka dalam proses berkomunikasi. Nah, ini yang bisa nanti mungkin teman-teman sedikit terkendala kalau tidak bisa memahami kearifan lokal di masing-masing tempat daerah teman-teman itu gimana. Ntar ada persepsi yang bisa membuat pemahaman berbeda nih antara apa yang kita sampaikan dengan si penerima pesan. Nah, kalau di dalam komunikasi sendiri itu ini teori banget ya. Maaf nih kalau teori banget. Jadi ada si pengirim, si source atau si sender, ada pesan yang disampaikan. Kalau nggak ada pesan, mau ngapain gitu komunikasi. Jadi diem-dieman doang gitu ya. Jadi ada pesan komunikasi yang mau disampaikan. Ada channel juga. Jadi mau pakai media apa, mau pakai saluran apa. Atau mau ngobrol biasa tanpa saluran juga bisa gitu ya. Dan ada si penerima, kalau nggak ada penerima pesan, ngomong sama siapa gitu, sama goib gitu. Kayak ngomong sendiri. Kayak saya nih mungkin ngomong sendiri nih di layar monitor ya. Oh Jadi enggak ada kok Pak Wahyu, didengerin. dengerin ya insya Allah. Jadi ini Insya komponen Allah. komunikasi. Jadi ada si pengirim, ada salurannya, channelnya. Yang paling penting juga, semuanya penting sih sebenarnya. Ada si informasinya atau pesannya, dan juga ada si penerima. Coba kalau nggak ada salah satu itu, nggak ada informasinya terus mau ngapain gitu sama si sama si antara sender dengan receiver mau ngapain coba. Nah, jadi ini komponen komunikasi nih. Ada si yang pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran apa yang mau dipakai. Yang paling penting itu message-nya, apa yang mau disampaikan. Nah, kalau di dalam komunikasi kan ada namanya saluran atau channel gitu ya. Nah, ini tuh biasanya paling gampang sih media. Jadi media apa yang mau dipakai. Jadi kalau ini kan sesuatu yang bisa menyampaikan informasi dari si pengirim ke penerima. Medianya tuh banyak. Jadi bisa berupa banyak medianya kalau media dalam komunikasi. Nah, terus kalau proses komunikasi itu nggak hanya dari si pengirim dan penerima. Mungkin ini bisa disebut satu arah ya, dari pengirim penerima. Tapi proses komunikasi yang apa namanya kebanyakan itu pasti ada feedback dari penerima pengirim. Gitu. Jadi ada tektok lah dari pengirim penerima. Atau kalau mungkin dari pengirim penerima mungkin kayak banyak sih contohnya, kayak misalkan khotbah Jumat gitu ya, kan nggak bisa lagi khotbah Jumat. Ustadz nanya dong, ya. Kan nggak. Nah, itu satu arah ya. Jadi kalau dua arah ngirim ngomong apa, ntar penerima juga bisa mengirimkan timbal balik gitu. Jadi kayak ada sebuah tektok lah istilahnya. Nah, ini namanya komunikasi dua arah. Kalau komunikasi satu arah yang dari pengirim dan penerima, tanpa ada feedback dari penerima si pengirim. Kalau dua arah hijau merah nih berjalan. Ya. Nah, apa sih itu media? Jadi kalau media ini kan berasal dari bahasa Latin yang artinya tengah, perantara, atau pengantar gitu. Nah, media komunikasi itu biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Jadi benda apa aja, atau kadang juga mungkin internet saya unstable. Nah, udah. Apa aja gitu yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari si komunikator kepada khalayak. Banyak jenis-jenis media komunikasi. Mungkin teman-teman bisa buka HP-nya sekarang. Kita ke Mentimeter. Saya stop dulu yang ini, saya share yang lain. Ini ada, bisa teman-teman bisa buka menti.com terus pakai kode 88942294. Coba kita cari tahu. Nah, menurut teman-teman ini media-media ini tuh bisa disebut sebagai media komunikasi atau enggak nih? Udah pada join belum? Atau Sepertinya belum. Ayo ya adik-adik masih kita waiting join di for menti.com. players? Ada yang kambing, ada yang pisang. Ayo Wah, sudah mulai banyak. start countdown ya.
Jadi ini kira-kira ini termasuk media komunikasi atau bukan? Ayo, ini gambar mercusuar. Ingat tadi kan komunikasi upaya untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, mercusuar, kok mercusuar gitu. Kira-kira ini bisa disebut media komunikasi atau enggak nih? Iya, mercusuar itu kita bisa sebut sebagai media komunikasi ya. Karena apa? Karena eh, semua orang tuh agree mercusuar tuh buat ngasih tahu kalau hati-hati kapal di situ ada ini ada pulau. Kalau terus aja nggak apa namanya nggak memperhatikan, ntar bisa-bisa kapalnya karam atau nabrak karang dan lain sebagainya, karena kan biasanya dekat-dekat mercusuar itu tanahnya lebih apa namanya lebih lebih dangkal bahasa Indonesianya ya. Nah, iya ya. Jadi kalau itu udah bahasa universal ya, udah simbol universal sebenarnya. Jadi kalau ada mercusuar itu simbol untuk menyampaikan bahwa di sana ada pulau, ada tanah. Ya. Kalau yang ini gimana nih menurut teman-teman nih? Kalau yang ini apakah ini termasuk media komunikasi? Apa namanya? Kentongan ya kalau di sini sih kentongan sebutnya, kalau di daerah teman-teman saya nggak tahu nih apa nih. 3, 2, 1, times up. Berapa persen yang jawabnya? Iya, jadi kalau kentongan itu juga sebagai sarana komunikasi. Kayak mungkin dulu mungkin ada yang kasus tsunami di Mentawai kali ya, tahun berapa saya lupa, 2000 berapa itu. Yang eh, karena kentongan, jadi semua warga tuh sadar mereka harus buru-buru ke dataran yang lebih tinggi gitu ya. Nah ini kan juga sarana komunikasi, dan juga kentongan biasanya kalau di daerah-daerah atau zaman dulu mungkin buat ini ada maling gitu ya, dipukul maling maling, nah ya, itu kan semua orang juga agree ya, ketika kentongan dibunyiin tuh ada sesuatu, ada pesan yang ingin disampaikan sama yang mukul kentongan. Nah itu jadi kalau eh, media komunikasi tuh nggak melulu hanya mungkin radio televisi, tapi banyak hal yang semua orang tuh udah agree itu sebagai simbol universal untuk menyampaikan suatu pesan. Ini apa lagi nih? Saya lupa saya isi apa aja. Kita lihat ya. Ayo, kalau bakso kira-kira media komunikasi atau bukan nih? Yang ada mah lapar ya kalau bakso. Times up. Ya kalau bakso mungkin semua orang apa namanya tahu bakso untuk makanan itu ya. Nggak ada satu simbolisasi yang kita semua punya persepsi sama gitu terhadap bakso. Mungkin apa itu? Jadi bakso tuh belum kali ya. Mungkin ntar di masa depan nggak tahu mungkin bakso sebagai simbol apa gitu. Jadi kalau sekarang bakso itu dia bukan media komunikasi, hanya sebagai apa namanya makanan gitu ya. Yang keempat, jadi kalau bakso itu kan dia belum ada sesuatu yang kita semua bersama agree sebagai simbol pesan apa gitu ya. Jadi bukan sebagai media komunikasi. Lampu sen nih, lampu sen motor, lampu sen mobil, kira-kira termasuk media komunikasi atau tidak? Bagaimana? 5. Loh, kok berhenti waktunya? Ya, kalau lampu motor itu kan juga tahu lah, kita sama-sama paham itu apa bahasa yang semua orang setuju gitu ya, agree, bahasa universal. Kalau lampu sennya kedip-kedip gitu ya nyala, bukan karena motornya ganjen kedip-kedip gitu ya. Jadi karena yang punya motor pengen belok kanan ya, atau pengen belok kiri, atau kalau dua-duanya nyala. Kalau di mobil biasanya itu ada sesuatu eh, rombongan atau kedaruratan. Nah itu kan udah bahasa yang kita semua pahami gitu. Jadi bisa disebut si lampu sen motor ini sebagai media komunikasi. Yang terakhir,
Masih loading. Oke, kita lihat gambar apa. Saya lupa masukin gambar apa ini. Enggak ada gambarnya. Ada gambarnya sih nggak di handphone teman-teman, kok di komputer saya nggak ada ini, nggak ada gambarnya. Oops, Loading. something. Oh, nggak bisa rupanya. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga lupa gambar terakhir apa. Tapi ada yang Penasaran. menjawab, Wahyu. Oh, ada yang jawab. Gambar apa sih yang terakhir? Leaderboard. Yeah. Pugi. Oke, Pugi. Saya nggak tahu siapa Pugi. Selamat Pugi. Ya, jadi begitulah kira-kira. Jadi kalau apa namanya? Mungkin yang kita ketahui kalau komunikasi karena hidup di zaman now kali ya, atau simpelnya yang kita anggap komunikasi itu kan media komunikasi itu kan sesuatu yang bisa buat kita ngomong, buat kita nyampein sesuatu kayak podcast atau lewat YouTube atau lewat banyak media itu. Tapi ternyata media komunikasi itu nggak hanya sebatas itu, karena ada komunikasi-komunikasi yang orang-orang tuh udah agree, udah tahu, udah bukan bahasa linguistik, bukan bahasa teks. Orang-orang tuh udah tahu ada pesan ketika alat itu digunakan, ada suatu informasi yang disampaikan. Nah, begitu. Kayak lampu. Kayaknya terakhir saya masukinnya lampu lalu lintas deh, lampu apa merah, kuning, hijau gitu. Nah, itu kan juga bisa digunakan sebagai media komunikasi. Kalau merah kita tahu nih harus berhenti, kuning udah harus siap-siap mau berhenti atau siap-siap mau jalan. Nah, hijau udah silakan jalan gitu. Itu kan udah sesuatu yang universal. Semua orang itu paham, agree. Karena kan komunikasi itu nggak hanya berupa teks, nggak hanya berupa lisan, tapi bisa berupa simbol-simbol seperti itu. Nah, ini ada model komunikasi yang menurut teori. Jadi apa sih source itu, apa aja yang harus biasanya ada di dalam source, di message, di medianya, di salurannya atau di penerima. Di antara penerima sama eh, antara si pengirim informasi, sumber informasi dan pengirim informasi itu harus tuh punya communication skill. Jadi gimana sih communication skill? Nanti communication skill dari masing-masing ini itu bisa mempengaruhi sefrekuensi nggak nih, sepemahaman nggak? Pemahamannya sama nggak antara si penerima, si pengirim informasi dengan si penerima? Itu juga gimana attitude-nya, gimana kalau kita ngobrol misalkan ya gimana attitude-nya, atau ketika lagi lagi ceramah dan lain sebagainya, attitude itu juga berpengaruh. Terutama misalkan kalau attitude-nya terlalu mungkin kan ada attitude yang si pengirim pesan miliki tapi nggak disukain sama si penerima pesan. Nah, itu tuh bisa berpengaruh terhadap si message ini sampai apa enggak. Terus knowledge, pengetahuan itu juga berpengaruh, karena misalkan knowledge-nya berbeda nih, terus tentu ntar juga pemahaman dan persepsinya berbeda. Apalagi yang namanya budaya, sosial budayanya berbeda, nanti itu juga bisa berpengaruh terhadap penerimaan dari informasi tersebut gitu. Kalau di pesan itu sendiri, biasanya faktor-faktor yang berpengaruh itu elemen-elemen di dalam pesannya itu, kayak apakah dia tertib untuk diterima sama si penerima pesan, apakah terlalu ramai, terlalu banyak. Nah, itu juga bisa membuat pesan bisa tidak tersampaikan dengan baik, dan pemahamannya berkurang, strukturnya, konsepnya, terus bagaimana pesan itu di
dibuat, dibentuk, dan juga kode-kodenya. Terus kalau channelnya sendiri, gimana pesan yang akan disampaikan itu terlihat, apakah sulit terlihat, apakah enak dilihat, bagaimana terdengar, apakah pesan tersebut touching, jadi menyentuh hati sanubari istilahnya. Terus bagaimana rasanya. Jadi kalau informasi itu pasti juga harus ada rasa gitu ya. Mungkin kalau misalkan dibawa pesannya, contohnya kalau rasa tuh kalau sebuah pesan dibawa dengan semangat gitu ya, dengan amat sangat motivasi, itu juga bisa mungkin membantu pemahaman lebih baik lagi gitu. Terus bagaimana smelling sih baunya gitu ya. Jadi bagaimana si pesan itu memiliki dampak ke si penerima pesan. Nah, ini sifat-sifat dasar komunikasi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, komunikasi itu ada sebuah proses simbolis. Jadi nggak hanya berupa teks A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z itu ya. Jadi kadang bisa simbolis. Kalau simbolis kayak gimana teman-teman? Kenapa sih komunikasi itu proses simbolis? Contoh misalkan ini aja ya, bahasa kalau untuk apa apa yang bahasa tangan gitu ya, ya untuk misalkan orang-orang yang tunawicara, tunarungu kan buat mereka komunikasi itu adalah proses simbolis. Jadi ada simbol-simbol tangan yang itu membantu mereka untuk memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan atau apa yang mereka ingin sampaikan ke orang lain ya. Nah, itu kan komunikasi merupakan proses simbolis contohnya itu, dan komunikasi juga merupakan proses sosialisasi. Jadi kita mau sosialisasi juga pasti kan butuh berkomunikasi sama orang. Nggak mungkin mau bersosialisasi eh, mau bersosialisasi tanpa komunikasi. Gimana caranya? Nah, ini jadi komunikasi, proses simbolis, proses sosialisasi, dan juga ada sebuah proses satu dan dua arah seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, tanpa penonton gitu ya, tanpa penonton, jadi kayak saya ngomong sendiri gitu selama 1,5 jam, nah itu kan bisa disebut sebagai satu arah ya. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang join di Zoom gitu, tapi kan banyak ya, katanya tadi bisa sampai 17.000 orang, jadi mungkin dua arah agak sedikit sulit karena kapasitas Zoom mungkin ya. Nah, jadi kalau dua arah teman-teman bisa nih kayak menyampaikan feedback, menyampaikan respon terhadap apa yang saya sampaikan. Terus komunikasi juga bersifat koorientasi. Jadi kalau koorientasi itu maksudnya komunikasi melibatkan dua pihak atau lebih yang terlibat di dalam komunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi nggak mungkin kalau komunikasinya satu pihak aja, satu orang yang ingin mempunyai tujuan yang sama kan, harus terlibat dengan orang lain, pihak lain. Jadi komunikasi itu bersifat koorientasi karena ketika kita menyampaikan informan atau hal yang sama dengan kita gitu. Dan juga makanya komunikasi juga bisa disebut sebagai bersifat persuasif atau purposif. Jadi bisa nih mempengaruhi si penerima pesan agar memiliki apa yang kita mau. Jadi kadang komunikasi juga bersifat mempengaruhi, persuasif, mengajak, dan terus juga komunikasi untuk mendorong interpretasi individu. Jadi kalau dalam komunikasi pengirim pesan maupun penerima pesan itu harus menginterpretasikan pesan sesuai dengan maksud pengirim. Jadi gimana caranya interpretasi si pengirim pesan itu biar si penerima pesan sama interpretasinya dengan si pengirim pesan. Nah itu, jadi mendorong interpretasi individu. Karena kan ada yang masih nggak paham nggak? Nah kan kadang kalau dosen atau guru gitu ya, ada yang mau bertanya atau ada yang masih nggak paham atau ada yang ingin lebih diperjelas. Nah itu kan agar si penerima pesan itu punya interpretasi yang sama dengan si pengirim pesan. Dan komunikasi merupakan aktivitas pertukaran makna, iyalah karena ada terjadi dalam mengirimkan pesan. Jadi bukan sekedar kata-kata atau perilaku non verbal, tapi pesan yang dimaksud oleh pengirim itu diharapkan akan dimengerti pula oleh si penerima.
Atau ketika dua arah nih, si penerima pesan akan ngasih respon gitu ya. Enggak, kayaknya bukan begitu maksudnya, ini kan ada pertukaran makna tuh. Jadi apa yang dipahami sama si penerima pesan, mungkin apa yang dipahami selama ini masih penerima pesan, mungkin akan disampaikan sih ke pengirim pesan, sehingga terjadi pertukaran makna, pertukaran pemahaman. Dan komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi informasi yang disampaikan itu biasanya dilakukan dalam keadaan pada waktu ditunjukkan berupa jam, hari, tanggal, kapan, di mana, cuacanya gimana, intensitas hujannya gimana, suhunya berapa, dan lain sebagainya. Agak pas tuh. Itu tuh ngobrol di mana? Dan waktu itu ngobrolnya kapan gitu kan? Kapan sih workshopnya itu? Kapan sih seminarnya? Nah, ini proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Kayaknya internet saya mas unstable ini dari tadi. Ada ini, your connection is unstable. Nggak apa, Pak. Walaupun terputus masih terdengar kok. Terputus ya tadi ya? Maaf Iya. ya. Ini kalau menurut Bapak Abdul Nasir, ini bukunya tapi buku dalam ini ya, komunikasi dalam keperawatan teori dan praktek. Itu ada bentuk komunikasi ada 3. Yang pertama agresif, pasif, dan asertif. Jadi kalau agresif itu si apa namanya, penerima pesan terlalu pede, terlalu dominan, terlalu kalau ini nunjuk-nunjuk, terus suaranya keras, tinggi, memaksa, ini agresif tuh. Tahu kan ada agresif yang apa namanya, emosional gitu ya. Ada juga yang pasif, tapi ini bisa terjadi hanya di di pengirim pesan, tapi penerima pesan juga bisa. Jadi kalau pasif tuh menghindari kontak mata, istilahnya kayak takut gitu, terus apa, nervous mungkin ini. Nah kalau asertif itu kedua belah pihak tuh saling terbuka, saling mendengar, akrab, terus intinya adalah kedua belah pihak komunikasinya enak gitu ya. Nah ini, jadi kalau di antara 3 ini juga ketika kita ngobrol sama orang yang terlalu dominan, mungkin kita juga kurang suka kan ya. Nah ini mungkin yang kalau kita sebagai orang yang memberikan pesan, jangan sampai terlalu menjadi yang terlalu agresif gitu. Karena biasanya kalau agresif ini apa namanya, terlalu dominan, orang juga kurang begitu suka gitu. Ntar jadi apa yang mau disampaikan si ke penerima pesan gitu, jadi kurang disampaikan. Atau kalau juga pasif, terlalu apa, terlalu gugup, jadi orang kok susah mau menyampaikan sesuatu ya. Padahal misalkan, aduh sebelum itu udah disiapin nih, udah ada isi kepala, udah dihafalin, ketika gugup semua lupa. Nah, itu kan sering terjadi ketika mungkin teman-teman nanti sidang gitu ya, sidang skripsi. Nah biasanya gitu tuh, udah disiapin semalam, udah tahu, udah latihan presentasi, pas sidang kan di depan apa namanya, di depan penguji, ditatap matanya ya, sama mata penguji yang tajam ya, terus langsung nervous, gugup, nggak pernah dilihat, akhirnya lupa. Nah itu sering terjadi. Kalau yang asertif biasanya sama-sama tenang, akrab, terbuka, semua mengalir begitu saja. Nah ini kalau bentuk-bentuk komunikasi ya. Ada lagi yang namanya bentuk komunikasi, tapi ini yang paling umum, paling umum apa, diketahui, dipelajari. Jadi ada komunikasi verbal atau non verbal. Kalau verbal itu apa namanya, kita tahulah itu yang kayak saya berbicara begini, atau bentuk teks, tulisan, bentuk tulisan ABCD, alfabet, atau tulisan katakana, hiragana, dan lain sebagainya, atau tulisan braille, itu bisa disebut sebagai verbal atau lisan. Tapi kalau non verbal itu seperti intonasi. Intonasinya kalau tinggi kan tahu tuh ya, mungkin lagi marah gitu. Anak kecil jerit-jerit, terus nadanya bagaimana. Kalau yang non verbal juga bisa berupa isyarat gitu ya, ekspresi, gerakan, tatapan mata juga bisa. Kalau tatapan mata teman-teman tahu ya,
eh, misalkan kalau marah kayak gimana, kalau sedih bagaimana, nah itu contoh bentuk komunikasi non verbal atau simbol-simbol yang apa begini, saya nggak bisa nih jadinya begini, yang apa sih ya, ini artinya apa sih ya? I love you ya kalau di Korea ya. Saya nggak tahu, tapi kalau saya salah maafin. Jempol gini kan udah mantap keren gitu ya, oke, atau apalagi ya isyarat-isyarat seperti itu, ekspresi ekspresi wajah, nah terus penampilan juga bisa loh, penampilan itu sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Kenapa bisa dibilang penampilan tuh bentuk komunikasi nonverbal? Oh saya lupa. Kita kalau ini ngerepotin moderator. Jadi contoh misalkan kalau lagi berduka bajunya hitam kan, nah itu salah satu contohnya. Atau kalau lagi happy mungkin colorful. Nah, itu contoh dari penampilan. Atau mau menunjukkan kemewahan ya. Dari penampilan apa untuk menyampaikan pesan bahwa saya begini. Atau tatapan, mungkin kalau tatapannya lagi naksir orang kan biasanya tatapannya beda tuh. Suka apa namanya? Cuci pandang ini. Atau mungkin tatapan apa namanya, cewek-cewek biasanya nih kalau males apa, kalau iya apaan sih gitu kan matanya juga bisa kelihatan ya. Nah ini bentuk-bentuk komunikasi ada yang verbal, kalau yang verbal mah gampang ya, dari apa berbicara atau mungkin dari tulisan. Kalau non verbal intonasi, jeritan. Nah ini ntar bentuk komunikasi teman-teman harus paham nih, terutama guru ya, terutama kita ngajar. Bentuk komunikasi non verbal itu biasanya bisa mengisyaratkan misalkan kalau anak-anaknya boring, anak-anaknya bete, itu bisa terlihat tuh dari ekspresi wajahnya atau dari gerakannya yang dia gimana, gerakannya nggak bisa diem gitu. Nah itu bisa tuh. Dan ini harus diperhatikan biasanya sama kita ngajar. Jadi kalau udah boring kan nanti apa yang kita sampaikan biasanya jadi nggak menarik buat mereka. Nah gimana tuh supaya dengan bahasa-bahasa itu udah kelihatan ntar seenggaknya kita harus ubah nih biar nggak boring. Nah ini kita masuk ke jenis-jenis komunikasi, tapi saya mau minum dulu ya, capek sebentar. Atau kalau mau ada yang nanya di kolom chat juga nggak apa-apa sebelum lanjut. Ada nggak Mbak Isyana? Belum ada nih Pak. Belum ada ya? Mau nanya nggak apa-apa teman-teman, silahkan, keburu mungkin nanti lupa gitu ya. Nah ini jenis-jenis komunikasi. Kalau jenis-jenis komunikasi ini tergantung berapa banyak si penerima pesan, berapa banyak orang yang kita ajak berkomunikasi. Mulai dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang paling dasar, yang paling sering kita lakuin gitu ya. Contohnya ngobrol. Contohnya apa lagi ya? Gibah mungkin, kok gibah jadi gosip gitu. Jadi komunikasi interpersonal ini ya antara apa? Satu atau dua orang atau tiga orang gitu. Dan di situ umpan baliknya cepet. Sumber informasi bisa satu orang, itu bisa berupa ide, gagasan, fakta, emosi, atau gosip kayak gibah tadi ya. Nah ini komunikasi interpersonal itu sedasar-dasarnya komunikasi pasti komunikasi interpersonal dan semua orang itu bisa. Tapi nggak hanya ngobrol, kadang komunikasi interpersonal ini juga misalkan terjadi ketika teman-teman ngobrol sama pemangku kebijakan, sama stakeholder. Itu juga bisa terjadi itu komunikasi interpersonal. Ada juga namanya komunikasi kelompok. Ini teman-teman nanti ngajar mungkin terdiri dari 4 sampai 20 orang atau 20 sampai 50 orang. Terjadi di dalam kelas gitu ya. Umpan baliknya juga masih terjadi umpan balik biasanya nih kalau di komunikasi kelompok. Penerimanya bisa terdiri beberapa orang, barriernya itu bisa dari si sumber pesannya sendiri atau si penerima pesan atau gimana lingkungannya. Ada juga namanya komunikasi publik. Jadi kalau komunikasi interpersonal sama komunikasi kelompok tadi itu masih bisa terjadi secara dua arah. Tapi kalau udah komunikasi publik mungkin kadang hanya satu arah. Jadi satu orang sebagai pembicara, yang lain hanya mendengarkan. Biasanya umpan baliknya lambat atau kadang umpan balik tidak terjadi. Karena umpan balik lambat biasanya hanya di sesi tanya jawab, berdiskusi gitu ya.
pesan-pesannya tuh bisa berupa informasi, pengetahuan, atau mungkin politik janji kampanye gitu ya. Penerimanya banyak, dan itu biasanya komunikasi publik juga bisa lewat channel tertentu, bisa lewat seminar, bisa lewat simposium, atau bisa lewat press release, press, dan lain sebagainya. Ada juga namanya komunikasi massa. Jadi kalau ini biasanya komunikasi massa pasti membutuhkan media sebagai untuk yang menyalurkan pesan ke khalayak. Biasanya umpan balik ini kalau di komunikasi massa tuh sulit ya, karena biasanya komunikasi massa tuh lebih satu arah. Biasanya tuh informasinya berupa ilmu, pengetahuan, ide, gagasan. Contoh-contohnya mungkin kayak teman-teman nulis di koran, jadi baca sama banyak orang gitu ya. Terus orang mau ngasih feedback gimana? Sulit kan? Mungkin untuk ngasih feedback ada tulisan tandingan gitu. Jadi biasanya agak sedikit lambat terjadinya. Atau di radio atau podcast contohnya ya, atau di YouTube, televisi, ya, itu komunikasi massa karena yang terima tuh banyak, masyarakat banyak gitu. Ada juga namanya komunikasi khusus. Nah, ini biasanya kalau kita di kesehatan pasti butuh skill untuk komunikasi khusus. Kenapa? Karena contoh ketika dokter ingin menyampaikan berita buruk atau pasien yang meninggal, itu butuh skill khusus. Gimana emosionalnya, gimana supaya kita enggak ikut emosional gitu maksudnya. Gimana eh, nggak ikut larut. Terus nggak hanya masalah itu, biasanya kadang nggak hanya penyampaian berita buruk, kadang kita menemukan klien-klien, misalkan dokter ketemu pasien-pasien yang memiliki banyak keterbatasan seperti lansia atau orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, itu ada penerima-penerima pesan yang sulit berkomunikasi gitu. Tapi nggak hanya di kesehatan sebenarnya. Kadang kita juga bisa menemukan kalau teman-teman di daerah nanti mungkin banyak nanti teman-teman memiliki keterbatasan dalam bahasa ya, language barrier. Nah, ini gimana nih proses komunikasinya? Butuh skill apa nih? Nah, itu kan ada mungkin kita butuh translator atau apa. Nah, ini biasanya disebut sebagai komunikasi khusus karena komunikasinya mungkin nggak terjadi secara normal, alami. Butuh skill khusus. Misalkan kalau ada language barrier, kita butuh belajar bahasa lokal setempat gitu ya, umum-umum ya. Nah, ini biasanya disebut sebagai komunikasi khusus. Nah, biasanya hambatan dalam komunikasi ini ya. Yang pertama dari faktor si sumber pesan. Jadi faktor internal yang berasal dari si komunikator atau yang menyampaikan pesan. Itu banyak banget. Contoh apa? Bisa nggak disebut di apa sih kira-kira faktor faktor yang ada di dalam diri si sumber pesan yang bisa berpengaruh dalam komunikasi? Bisa di chat box mungkin. Atau teman-teman gini mikir mungkin, kalau saya komunikasi itu kesulitannya apa gitu, dari dalam diri sendiri. Bagaimana Mbak Isyana? Wah, ini kan kita agak delay nih, belum sampai ini ke YouTube. Jadi kita tunggu dulu, Pak. Oh, gak delay ya? Oh, ini internet saya kayaknya jelek deh. Oke. Ya, jadi kalau faktor-faktor dari sumber pesan, contohnya ya keterampilan kita dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan informasi, itu gimana. Terus attitude kita. Jadi intinya apa yang ada dalam diri kita, itu yang bisa berpengaruh dalam komunikasi. Nah, teman-teman harus pelajarin. Jadi kayak apa sih kelemahan saya kalau dalam menyampaikan pesan gitu. Mungkin jam terbang kurang, jadi kadang kalau ngomong masih gugup gitu ya di depan orang, masih kurang luwes gitu. Atau mungkin ada yang merasa, aduh saya ini introvert banget, jadi kalau ngomong sama orang tuh susah gitu. Ada mungkin kayak gini. Nah, teman-teman sebagai nanti yang akan terlibat langsung dengan
dengan sekolah, dengan berbagai pihak, kita harus tahu saya ini kelemahannya apa gitu ya. Apa sih yang bisa mempengaruhi saya dalam berkomunikasi. Jadi nanti informasi, karena kalau kita paham apa kelemahan kita, ntar itu akan bisa memudahkan kita untuk misalnya, oke, kelemahan saya ini, nanti itu bisa membantu agar ketika teman-teman ngajar atau ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, itu bisa jadi berkurang lah intinya. Jadi pemahaman si penerima pesan mungkin akan lebih baik lagi. Jadi pemahamannya udah makin sefrekuensi lah, makin sama. Terus juga dalam si penerima pesan itu jadi faktor-faktor apa sih, misalnya si penerima pesan mempunyai keterbatasan bahasa, language barrier tadi, terus atau pendidikannya kurang, itu juga bisa berpengaruh loh terhadap apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga harus pelajari ini kira-kira si penerima pesan kita karakteristiknya gimana nih, budayanya gimana nih, terus normanya gimana, agamanya apa, itu juga itu bahkan akan berpengaruh sama informasi yang disampaikan nanti itu akan benar-benar meresap atau enggak. Dan juga ada sistem sosial, jadi kayak tadi ya, faktor-faktor norma, nilai, agama, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan itu juga berpengaruh terhadap komunikasi. Nah ini ada hambatan, biasanya ada hambatan umum dan hambatan perspektif. Kalau hambatan umum kita tahu lah, hambatan fisik, jarak, terus kayak sekarang pandemi ya, semua serba online, nah itu kan bisa disebut sebagai pandemik fisik. Hambatan teknis, kayak internetnya suka ngaco, lambat, tiba-tiba ada suara-suara yang hilang, nah itu kan juga bisa berpengaruh. Jadi tadi nyampein apa ya, gitu kan, suaranya hilang tiba-tiba. Terus psikologisnya gimana, kadang orang yang sedikit emosional tuh susah dibilangin gitu. Atau kadang ya benar, kayak misalkan terlalu marah atau terlalu sedih itu susah kadang dibilangin. Nah, psikologisnya tuh gimana harus dipahamin. Nah, sosiologis dan antropologis seperti tadi budaya, karakteristik masyarakatnya, dan terutama bahasa nih. Di Indonesia sendiri kan ada berapa ratus bahasa lokal ya. Nah, itu kadang juga jadi hambatan karena misalkan orang-orang saya dulu, kalau saya ini kan orang Jawa gitu ya. Kalau pulang ke Jawa itu dulu banyak mbah-mbah gitu ya, lansia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kalau diajak ngobrol susah banget. Saya dulu juga nggak bisa bahasa Jawa padahal orang tua dari Jawa ya. Terus kalau perspektif biasanya ini ada perbedaan kayak perbedaan intinya. Kalau perspektif ada ketidaksetaraan, bisa pendidikan, bisa pemahaman, keterbatasan kognitif, mungkin kognitifnya kurang gitu ya, atau kadang antara gender itu juga bisa berbeda perspektif antara pria dan wanita. Ada informasi apa, enggak kalau di cewek nggak kayak gitu kan, kalau di cewek begini. Nah itu bisa ada tuh perbedaan perspektif dan lain sebagainya. Nah ini hambatan dalam komunikasi dari sisi si komunikator atau si pengirim pesan, kurang keterampilan misalkan karena jam terbangnya masih sedikit atau kadang jarang tampil. Nah itu bisa tuh mempengaruhi keterampilan teman-teman dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman sering-sering aja nanti sebenarnya nggak usah ini sih, nggak pede, harus pede aja, confidence. Semakin sering teman-teman latihan, semakin sering teman-teman intinya semakin banyak praktisnya, semakin banyak latihannya, itu ntar keterampilan teman-teman juga akan meningkat sendiri. Terus juga penyajiannya kurang menarik atau nggak sewajarnya. Nah itu kadang kan kalau kita menampilkan sesuatu yang kurang menarik, terlalu menarik, terlalu berlebihan gitu ya, itu akan boring, akan jadi ini apaan sih, jelek banget gitu ya penampilan. Jadi orang-orang ntar lebih fokusnya tuh gampang teralihkan gitu ya. Kayak contohnya misalnya jual rumah aja ya. Kalau jual rumah kan harus jalan yang cakep. Masa kayak jual rumah kayak rumah hantu kan orang mana mau beli gitu ya. Terus bahasa yang digunakan biasanya canggih nih. Kayak anak-anak Jaksel gitu ya. Literally bla 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 gitu. Itu kan kadang nggak semua orang tuh paham gitu. Nggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin bahasa yang digunakan tuh simple, jangan terlalu canggih. Bahasa yang umum aja, nggak usah bahasa yang bahasa yang terlalu wah, agar informasi yang disampaikan tuh juga lebih mudah dipahamin sama si penerima pesan. Dan lagi biasanya kalau cenderung bersifat satu arah itu akan sulit
untuk penerima pesan. Kadang kan kita dosen ngajar terus kita kurang paham pasti kita nanya ya. Nah itu biasanya terjadi kayak kalau hanya satu arah ketika si penerima pesannya nggak ngerti atau mau bertanya atau ingin membutuhkan klarifikasi yang lebih lagi gitu kan biar biar lebih memahami konteks dari informasi yang kita sampaikan. Kalau hanya satu arah tuh sulit. Nah ini biasanya hambatan dalam komunikasi. Kalau dari sisi pesannya sendiri, kalau informasinya terlalu berlebihan, terlalu banyak, terlalu kaya, itu juga akan menyulitkan si penerima pesan untuk memahaminya. Kayak teman-teman misalkan dicekokin materi banyak gitu ya, paling pusing nggak? Nah, sama kayak gitu. Jadi kalau terlalu berlebihan itu justru kurang baik gitu ya. Itu bisa berpengaruh ke si penerima pesan, mungkin dia bisa boring, ini kebanyakan banget informasi. Kayak ini aja ya, kayak uang gitu ya. Saya sih menganalogikan ke uang. Kalau orang kaya mungkin makin lama makin bingung dia mau buang-buang duitnya gimana gitu. Nah mungkin kayak gitu. Kalau informasinya karena terlalu berlebihan itu bisa terlalu kompleks gitu ya, terlalu sulit untuk dipahamin. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu sebisa mungkin yang simple aja. Terus juga pesan dibawakan secara kurang menarik atau enggak wajar. Ntar ini dia bawain apa sih gitu ya. Kalau kurang menarik kan sesuatu yang kurang menarik itu biasanya fokus orang itu gampang teralihkan. Dan juga sebaiknya tuh pesan itu jangan terlalu menggurui karena banyak apalagi misalkan ke orang-orang yang lebih tua gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu menggurui karena kalau terlalu menggurui ntar kadang informasi atau pesan itu mental gitu ya. Kalau dalam medianya sendiri kadang ini kita tuh kalau mau menyampaikan sesuatu mungkin lewat poster atau lewat video itu biasanya ada uji cobanya dulu. Nah, apakah itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau enggak? Terus juga kita harus tahu kapan waktu yang pas, waktu tayang sesuai. Misalkan kita mau bikin iklan di TV. Ini slot yang pas kapan nih biar targetnya pas gitu. Dan kita harus selalu ini uji coba materi. Jadi sebelum di-publish, sebelum di umum kita harus tahu tuh efektivitas dari isi materi gimana. Kita harus tahu sesuai nggak target audiensnya, sesuai nggak dan lain sebagainya. Itu kita biasanya harus uji coba dulu. Dan biasanya sesuatu yang kita bikin kurang perencanaan itu akan kurang efektif. Nah ini biasanya hambatan dalam komunikasi di dalam perspektif media. Gitu. Kalau dalam penerima pesan sendiri, kadang sesuatu yang nggak sesuai dengan norma mereka itu pasti akan mental tuh kayaknya enggak deh. Gitu kan. Atau si penerima pesan psikologisnya lagi nggak siap. Mungkin dia lagi ada banyak masalah, lagi habis putus dari pacarnya. Nah itu kan bisa mengganggu proses komunikasi. Dan juga nggak ngerti tulisan. Jadi mungkin teman-teman huruf A-nya yang A cantik-cantik gitu ya, nanti dibacanya susah ya. Atau si penerima pesan ini pengetahuannya kurang. Nah, ini bisa menghambat gitu ya. Pesan-pesan yang disampaikan jadi nggak terserap dengan baik. Nah, sekarang dalam persepsi dalam komunikasi nih. Jadi kalau persepsi itu kan biasanya proses internal yang memungkinkan orang untuk memilih, menafsirkan apa sih yang ada di lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi nggak hanya perilaku, tapi juga pemahamannya bagaimana. Nah, ini biasanya sangat penting untuk belajar persepsi di dalam komunikasi, karena kita tahu ya, persepsi yang beda antara A dan B gitu ya, itu informasinya juga nanti akan beda. Nah, ini kalau dalam persepsi dalam komunikasi itu, jadi komunikasi itu sangat pengaruh oleh persepsi masing-masing individu. Tergantung dari sudut pandang mana si individu itu melihat. Mungkin kalau dari kayak contohnya dari religion lah yang lebih gampang kan, kalau di Muslim babi itu haram. Tapi kalau di non Muslim enggak, babi itu enggak haram gitu. Nah, jadi sangat dipengaruhi oleh persepsi individu tersebut. Dan juga persepsi individu, informasi itu biasanya dapat berbeda tergantung dari nilai-nilai yang dianutnya gimana, budayanya gimana, keyakinannya gimana, atau maupun tingkat pendidikan. Kayak mungkin jangkrik gitu ya. Kalau jangkrik di Amrek gitu ya, itu disebut sebagai hama. Tapi kalau di Cina disebut ini bisa jadi binatang peliharaan gitu ya. Tapi kalau di Thailand itu jadi makanan gitu. Nah,
itu persepsinya gimana karena tergantung nilainya, budaya, keyakinan maupun tingkat pendidikan. Dan juga nilai yang dianut individu itu akan membentuk sikap individu. Jadi di mana dia lahir sampai besar itu biasanya dia akan membentuk sikap dari individu tersebut. Nah, itu juga membangun bisa ini membangun persepsi dia terhadap sesuatu. Misalkan kita nyampaikan apaan tapi menyampaikan apa gitu ya. Tapi informasi tersebut nggak sesuai dengan nilai yang udah dianut dia selama individu, ya pasti mental gitu ya. Nah, kenapa persepsi itu pada komunikasi sangat penting? Yang pertama, kalau orang satu frekuensi, misalkan teman punya ini ya, teman-teman punya besties gitu ya, satu frekuensi. Nah, itu kan jadi komunikasi lebih mudah. Jadi kalau mau ngapa-ngapain lebih gampang. Mau misalkan hanya kedipan mata gitu ya, kita udah paham, dia ngomongin orang misalnya kayak gitu. Nah, budaya juga mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi karena budaya itu bisa budaya yang berbeda-beda, persepsinya beda-beda. Nah, itu juga mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi, untuk menangkap informasi, untuk menyampaikan informasi. Nah, itu berpengaruh sekali. Biasanya kalau persepsi nggak akurat, maka nggak akan ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu kayak gimana? Komunikasi yang efektif itu apa yang kita sampaikan diterima dengan baik, pemahamannya sama apa yang diterima oleh si penerima pesan. Dan kenapa persepsi pada komunikasi penting itu untuk karena pemahamannya udah satu nih, udah sama, jadi mencapai kesepakatan satu tujuan bersama. Nah, inilah kenapa persepsi itu pada komunikasi penting. Ini contoh perbedaan persepsi ya. Kalau teman-teman ngirim bunga kenanga ke pacar gitu ya, apa yang akan terjadi coba? Nah, contohnya kayak gini. Jadi apa yang akan terjadi jika bunganya tertukar pada momen tertentu atau lagi kondangan ngirim bunga kenanga kan agak aneh gitu ya. Atau lagi berduka ngirim bunga mawar juga mungkin bisa sih, tapi kayaknya agak aneh gitu ya. Nah, ini contoh perbedaan persepsi. Jadi kenapa teman-teman harus aware sama persepsi, sama beda-beda persepsi terutama dalam konteks bermasyarakat di Indonesia. Karena ketika persepsi beda, ntar komunikasinya juga pemahamannya beda, ya itu komunikasinya nggak efektif. Terus kita berbicara tentang kearifan lokal. Jadi kalau kearifan lokal itu ini local wisdom, identitas, kepribadian budaya sebuah bangsa. Jadi yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Jadi ketika ada hal-hal asing masuk, itu jadi membentengi. Ya masuk sih, tapi ntar akan disesuaikan atau yang jelek-jelek mungkin jadi tertolak gitu ya. Tapi yang bagus-bagus mungkin akan disesuaikan dengan konteks lokal gitu ya. Jadi ini kearifan lokal itu sebenarnya salah satu sarana untuk mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang terutama yang nggak baik. Jadi sebenarnya kearifan lokal ini cukup bagus gitu ya. Apalagi Indonesia kan punya berapa banyak suku bangsa, berapa banyak budaya, ada berapa agama, itu kan juga akan berbeda-beda. Attitude-nya, belief, language, terus ritual-ritualnya, behavior-nya, bahkan dari segi art, pasti beda. Apalagi dari makanan. Jadi makanan itu juga pasti ini sebuah kearifan lokal gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau kearifan lokal itu bisa dilihat dari karakteristik masyarakatnya gitu. Kalau orang Batak itu kan kalau ngomong ini ya berintonasi tinggi gitu ya. Sedangkan orang Jawa tuh berintonasi rendah. Nah, ini kadang ada persepsi yang beda ini. Kok orang Batak, kalau orang Jawa mikir ntar, kok orang Batak suka marah-marah gitu ya. Nah, kalau orang Batak mungkin, kok orang Jawa terlalu apa namanya? Terlalu lembut, terlalu apa namanya? Pemalu gitu ya. Nah, kita harus kenapa penting untuk belajar gini? Belajar kearifan lokal. Karena biar ketika kita berkomunikasi itu nggak akan salah persepsi, nggak akan salah apa namanya, nggak akan salah pemahaman kita terhadap suatu masyarakat. Contohnya lagi orang Betawi kan cenderung ceplas-ceplos, cenderung banyak guyon gitu ya. Atau kalau orang Padang tuh biasanya cenderung lebih serius gitu. Lebih serius, lebih cermat, lebih perhitungan. Nah, itu
ntar bisa ini nih, bisa beda persepsi nih. Jadi kita harus tahu karakteristik masyarakatnya gimana supaya kita sendiri juga nggak salah persepsi. Atau orang kalau dari segi art sendiri, kalau orang Ambon tuh mayoritas gemar ini ya, gemar nyanyi, bermusik. Tapi kalau orang Bali artnya beda. Dia artnya lebih ke art dua dimensi, lebih religius, lebih menjaga alam, jadi art-art yang tentang alam. Nah, itu juga harus kita tahu nih. Oh, ternyata orang Ambon tuh senang bermusik. Mungkin lah teman-teman apa namanya? Biar gampang komunikasinya, mungkin sambil bermusik, sambil nyanyi bareng-bareng mungkin gitu ya. Atau orang Bali yang terlalu sangat menjaga alam gitu ya, sangat religius. Ntar teman-teman ikutan apa atau bukan ikutan ininya, jadi ikutan apa namanya, berkomunikasi lewat sama-sama saling menjaga alam, satu ini yang sama. Ntar kalau kita belajar mengenal alam gitu ya, seperti itu. Atau orang Sunda yang kurang gemar merantau, tapi orang Padang ada di mana-mana gitu ya. Nah ini juga apa namanya, sebuah kearifan lokal, karakteristik masyarakat gitu. Tapi saya sendiri apa namanya, kayaknya orang Sunda, kayaknya orang Padang lebih gampang di mana-mana gitu. Saya jadi ingat waktu ke Wamena di tahun 2010, saya sampai takut gitu, wah ada nasi Padang di Wamena gitu ya, tapi harganya 50.000, mahal. Jadi itu saking ada di mana-mananya orang Padang gitu, sampai di Wamena pun ada yang jual nasi Padang. Tapi emang kalau orang Sunda sih agak sedikit sulit ditemuin ya, karena mungkin udah cinta daerahnya gitu, jadi kurang gemar merantau. Nah ini kearifan lokal dari karakter masyarakat. Apa, ketika teman-teman ditempatkan di daerah pasti harus paham karakteristik masyarakat gimana, agar teman-teman juga nggak salah paham sama masyarakat tersebut, dan masyarakat nggak salah paham sama teman-teman. Intinya sih itu. Nah ini kearifan lokal kan juga tadi ya, kayak kuliner. Oh ternyata apa namanya, belalang di suatu daerah itu jadi sebagai cemilan gitu. Padahal kalau mungkin di Jakarta itu mah apa gitu. Atau kalau di ini apa nih? Oh udang, ini namanya udang. Oh udang selingkuh waktu di Wamena gitu ya. Ada loh udang tapi capitnya kepiting ya. Nah itu kan ini salah satu bentuk apa namanya, kearifan lokal dari dalam bentuk kuliner. Atau keong, atau ulet sagu, atau gaple yang dari singkong, atau ada suatu daerah yang sarang lebah tuh dimakan, ulat sagu tuh dimakan, keong sawah tuh dimakan. Itu bentuk-bentuk kearifan lokal kuliner, dan masih banyak lagi. Kenapa teman-teman penting untuk belajar kearifan lokal? Ketika kita respect sama suatu budaya, ketika kita respect sama suatu apa namanya, sama suatu budaya, sama suatu custom, sama suatu keyakinan, norm setempat, itu akan memudahkan teman-teman untuk berkomunikasi, untuk membaur dengan masyarakat, untuk apa namanya, jadi ketika teman-teman nanti, ketika udah membaur, ketika udah akrab, itu apa yang teman-teman akan sampaikan, itu pasti lebih gampang diterima. Jadi gitu. Makanya kenapa konteks kearifan lokal ini penting dalam komunikasi. Ketika teman-teman menyampaikan ide, pesan, informasi, dan lain sebagainya ke suatu masyarakat, dengan respect sama kearifan lokal di masing-masing daerah, itu mereka akan lebih akrab, lebih mudah menerima. Dibanding kalau kita nggak respect, ya pasti nggak diterima dong. Gitu. Nah, ini adalah keterampilan dalam komunikasi. Biasanya kalau dalam komunikasi kita harus empati. Jadi menempatkan diri itu sebagai si penerima pesan. Jadi kira-kira kalau kita ngomong, paham nggak sih ntar si penerima pesan gitu ya. Itu harus, teman-teman harus menempatkan diri seperti itu. Nggak hanya dari, banyak contoh dari segi bahasa yang ntar kalau misalkan audiensnya lansia, ya udah kurang-kurangin tuh bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa salon gitu ya. Nah itu dikurang-kurangin. Jadi kalau temen misalnya anak-anak muda, anak kecil, ntar bahasanya lebih gimana, yang lebih ceria-ceria, atau kata-katanya yang lebih 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 apa, kata-kata ini ya lebih kata-kata anak-anak, kata-kata yang lebih mudah dipahamin gitu. Saya jadi belibet nih. Terus juga harus mengamati komunikasi verbal dan non verbal. Seperti tadi ya, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus tahu nih itu orang fokus atau enggak. Kalau nggak fokus kan ntar apa, udah ngomong capek-capek sejam nggak dipahamin gitu. Terus harus memahami tahapan komunikasi interpersonal. Karena apa? Seperti tadi yang saya bilang, komunikasi interpersonal itu dasar-dasarnya komunikasi.
itu pasti semua orang pernah gitu ya. Nah ini teman-teman harus memahami gitu ya komunikasi interpersonal. Terus juga harus kalau udah saling percaya nih biasanya itu komunikasi lebih enak. Dan itu biasanya kita harus apa? Nggak ada judgement, nggak ada evaluasi, nggak ada penilaian. Jadi itu udah luwes aja gitu ya. Terus juga kalau di keterampilan dalam komunikasi itu ada namanya kontrol. Jadi kadang ada orang yang seperti tadi ya, jangan terlalu dominan. Kalau ingin mempengaruhi orang lain, biasanya orang lain tuh lebih senang diajak ayo gitu ya, bukan yang kamu tuh harus gitu. Jadi begitu. Jadi ini kontrol itu maksudnya individu dipengaruhi atau mempengaruhi individu lain. Nah itu gimana gitu. Terus juga konfirmasi. Jadi kalau konfirmasi kayak mengerti nggak? Terus juga kamu lagi kenapa gitu kan? Atau menunjukkan kepercayaan atau menyatakan perasaan, pikiran terhadap orang lain. Jangan begitu dong gitu kan. Tapi dengan bahasa yang lebih baik gitu. Terus keterbukaan, jadi menyampaikan informasi pribadi pada orang lain, tapi bukan pribadi yang bagaimana ya. Biasanya kalau orang udah terbuka itu lebih enak gitu ya. Kayak kayak tadi ketika teman-teman tahu nih, oh suatu masyarakat tuh demen suka karaoke gitu ya, suka bermusik. Dan teman-teman ikut ketika ikut sudah jadi satu grup, nanti semua komunikasi yang terjadi ketika teman-teman menyampaikan pikiran, ide gagasan itu lebih gampang diterima biasanya. Kalau misalkan suatu kelompok masyarakat belum terbuka itu akan sulit. Nah, mungkin ini adalah biasanya tahap pertama gimana masyarakat itu lebih terbuka sama kita. Ya, tadi kita juga harus respect sama kearifan lokal yang berbeda-beda itu. Terus juga semuanya harus direncanakan. Kita harus tahu nih apa yang mau kita sampaikan. Kita harus tahu apa yang gagasan-gagasan kita gimana menyampaikannya, terus apa-apa aja kekurangannya, dan lain sebagainya. Itu harus udah disiapkan dengan matang. Dan kalau dalam berkomunikasi pasti semua orang ingin, sebenarnya ini hal yang gampang diingat sih dari semua itu. Jadi kalau keinginan setiap orang dalam berkomunikasi kan pasti ingin didengar. Orang-orang tuh ingin didengar, ingin disimak, dan juga ingin dipahami. Coba kalau kita nggak, ini adalah 3 skill dasar gampang. Jadi dalam berkomunikasi, kita tuh harus mendengar, kita tuh harus menyimak, dan kita tuh harus memahami gitu ya. Kita harus mendengar apa yang orang lain sampaikan, apa yang orang lain keluhkan, curahkan, dan lain sebagainya. Kita harus menyimak, karena menyimak itu nggak hanya mendengarkan, tapi kadang juga menyimak itu ada feedbacknya. Oh jadi kenapa kamu ngelakuin itu? Nah, dan kita juga harus memahami si si penerima pesan, menerima kondisinya, keterbatasannya, perbedaannya, dan lain sebagainya. Ini ada 3 hal simple. Jadi semua orang tuh pengen didengar, semua orang tuh juga pengen disimak, dan juga semua orang tuh ingin dipahami. Ini udah jam 9, saya nggak tahu udah jam 9 tiba-tiba. Nah sekarang mungkin mulai dari pemetaan pemangku kebijakan gitu ya. Jadi kalau komunikasi kepada pemangku kebijakan itu maksudnya maksudnya udah advokasi nih. Jadi pasti kalau komunikasi ke pemangku kebijakan kita menyampaikan ide, gagasan, usulan, perubahan gitu ya. Atau membuat kebijakan atau program yang belum ada menjadi ada. Atau mungkin memaksimalkan kebijakan atau program yang sudah ada menjadi lebih wah lagi gitu. Nah ini biasanya kalau komunikasi kepada pemangku kebijakan itu konteksnya di dalam advokasi. Advokasi nggak hanya tentang demo gitu ya, tapi juga gimana kita bisa ngobrol sama pemangku kebijakan gitu. Gimana kita bisa mengajak pemangku kebijakan menjalankan ide kita, menjalankan gagasan kita. Intinya sih itu. Jadi kalau di stakeholder mapping itu yang perlu dipahamin itu, yang pertama adalah kita tahu nih siapa-siapa aja pelaku-pelaku. Terus kita tahu nih kepentingannya apa gitu yang perlu diakomodasi. Jadi kalau sekarang nih ya, zaman now gitu ya. Jadi pemerintah tuh bukan lagi jadi satu-satunya pelaku utama atau aktor utama dalam penentu arah kebijakan masyarakat. Ada komunitas masyarakat, akademisi, LSM,
tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan gitu ya. Jadi nggak hanya presiden, nggak hanya DPR yang bisa menentukan arah kebijakan atau program, tapi kita juga bisa berkontribusi sekarang sebagai masyarakat, komunitas masyarakat, atau sebagai akademisi. Nah itu, jadi teman-teman harus dipahami. Jadi pemangku kebijakan nggak hanya pemerintah, tapi non pemerintah juga banyak. Nah, gimana sih cara melakukan stakeholder mapping? Mungkin ini sebenarnya stakeholder mapping tuh banyak metodenya, banyak teorinya, tapi ini yang simple yang saya suka. Jadi kayak misalkan ketika teman-teman punya ide di suatu daerah, ketika teman-teman lagi ditempatkan di suatu daerah, terus melihat, loh kok daerah ini begini, masalahnya begini, terus teman-teman langsung mikirin, punya ide. Yang pertama identifikasi dulu pemangku kebijakannya. Siapa-siapa aja pemangku kebijakan di daerah tersebut. Ya pasti tahu lah, mungkin kalau dalam bidang pendidikan ada dinas pendidikan, ada apa lagi ya, bupati mungkin, atau teman-teman di list. Tapi nggak hanya pemerintahnya, yang non pemerintah juga harus tahu nih siapa aja. Oh ada tokoh agamanya, oh ada tokoh masyarakatnya, oh ada apa lagi, oh ada LSM yang udah lama berdiri di sana gitu kan, yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, dibikin list daftarnya, lalu setelah di list dimasukkan apa namanya, dibuat dulu tupoksi mereka, kepentingan mereka gimana, lalu nanti dimasukkan ini kira-kira potensial supporter atau oponen nih. Dilihat tuh kepentingan LSM itu apa dulu, dicek sumber dayanya, mereka punya apa aja. Oh mereka punya mungkin anggota banyak, atau mungkin mereka punya dana tapi yang nggak terserap banyak mungkin gitu ya. Kemungkinan partisipasinya gimana? Oh kalau misalkan dalam ide membangun suatu hal, misalkan membangun perpustakaan, oke gitu kalau LSM ini gitu ya. Tingkat pengaruhnya gimana? Oh mungkin tingkat pengaruhnya rendah karena nggak semua desa nggak semua desa jadi desa cakupannya si LSM itu gitu kan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman kalau mau stakeholder mapping tuh harus di list dulu, di list siapa-siapa aja aktornya, siapa-siapa pemangku kebijakannya, lalu kepentingannya kira-kira apa, mereka ada di sana apa, bupati kepentingannya apa, ya bupati kepentingannya inilah apa namanya, pemimpin daerah gitu ya, sumber daya apa buat yang punya banyak, APBD, apalagi dan lain sebagainya gitu. Ya ini simple, stakeholder mapping yang simple. Jadi kita terus cara taunya gimana? Cara taunya sih gampang ya. Apalagi teman-teman banyak orang nih, pasti ada teman ketika teman-teman ditempatkan di suatu daerah, pasti ada teman-teman dari kampus mengajar yang gelombang 3 ini juga berasal dari daerah tersebut. Nah, tanya aja sama teman dari daerah tersebut. Kira-kira kalau di daerah ini ada apa aja gitu. Nah, ini salah satu contoh stakeholder mapping yang simple. Sebenarnya caranya banyak stakeholder mapping. Ada banyak teori, banyak cara. Tapi yang saya suka ini karena ini simple gitu ya. Nah, terus abis dari situ kita cari tahu nih kira-kira mana-mana aja sih yang punya pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, dan mana yang punya pengaruh rendah dan kepentingan rendah. Kenapa kita harus tahu ini? Karena ini menentukan effort kita, usaha kita. Kalau kita effortnya gede gitu ya, ke yang ternyata dia punya pengaruhnya rendah gitu kan, nanti jadi percuma gitu gagasan atau ide teman-teman nggak tersampaikan dengan baik gitu. Tapi kalau dia punya pengaruh tinggi, terus kepentingan tinggi itu maksudnya kepentingannya sesuai dengan apa yang kita mau, nah itu justru akan lebih memudahkan kita. Ketika teman-teman punya ide, gagasan, itu akan memudahkan kita untuk supaya gagasan tersebut terwujud. Gitu. Nah ini ada beberapa tips strategi komunikasi efektif untuk melibatkan pemangku kebijakan. Yang pertama, semua orang pasti ingin informasi yang transparan dan terbuka gitu ya. Jadi kalau kita tuh harus jujur, harus sesuai dengan fakta, faktual gitu ya. Itu akan memudahkan pemangku kebijakan untuk memahami tujuan kita gitu ya. Jadi biasanya sih kita kalau melakukan advokasi gitu ya, kita jabarin dulu nih fakta-fakta hasil riset yang reliable gitu. Kita kasih tahu kenapa gitu kan, ada apa. Gitu. Lalu
komunikasi itu harus dijalankan sesuai dengan ini kebiasaan mereka, kebiasaan si pemangku kebijakan, kebiasaan orang-orang gitu. Dan kita harus pahamin bahwa setiap orang atau setiap organisasi itu punya cara yang beda-beda. Mana yang buat mereka nyaman, mana yang buat mereka mudah, mana yang untuk memudahkan mereka. Atau di suatu daerah mungkin nggak bisa lewat Zoom, bisanya ditemuin, nah ada kan seperti itu. Atau contohnya mungkin masyarakat Baduy gitu ya, itu kan lebih mudah untuk menemui mereka. Nah itu jadi harus dipahamin bahwa semua orang tuh punya cara yang berbeda-beda. Jadi mana yang membuat mereka nyaman, ya kita harus respect, kita harus ikutin kalau ingin komunikasi kita lebih mudah gitu. Dan juga jangan menghakimi, tapi berusaha pahami mengapa. Kayak misalkan tadi ya, di suatu daerah makan gaple gitu ya. Jangan menghakimi, itu kan makanan murah gitu ya. Kita harus pahamin kenapa mereka makan gaple. Oh mungkin karena nggak ada sawah gitu ya. Dan yang banyak hanya bisa ditanam, tanahnya hanya bisa ditanamin singkong gitu ya. Jadi kita tuh harus pahami, jangan berusaha, jangan menghakimi, kita harus pahami. Jadi menjaga sikap tersebut supaya mereka juga bisa terbuka. Jadi kita ingin tahu dan membantu agar memahami latar belakang kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi ini akan membantu untuk menemukan solusi, menyamakan persepsi dan kepentingan. Terus juga sajikan umpan balik ke pemangku kebijakan, bagaimana isu tersebut dapat terselesaikan. Jadi kasih solusi, kasih ide, kasih itulah apa namanya solusi. Jadi lacak, kalau bisa lacak komitmen mereka dengan misalkan ada follow up-nya berikutnya, terus ada sharing berikutnya, dan gimana tindak lanjut mereka berikutnya. Dan juga ketika terakhir nih ya, simpan catatan semua proses komunikasi dari waktu ke waktu. Ini penting karena kadang untuk misalkan ke pejabat gitu ya, Pak kan tanggal kemarin nih kita udah ngomong ini tentang ini. Nah itu kayak untuk nagih janji biasanya. Kalau kan tanggal ini kita eh, udah ngobrolin ini, itu biasanya untuk menghindari salah pemahaman di kemudian hari atau hal yang berulang-ulang gitu biar nggak terjadi. Dan itu untuk apa namanya memfollow up proses berikutnya. Ya ini ya seperti tadi ya, kita harus terbuka, terus juga disesuaikan dengan kebiasaan, jangan menghakimi tapi berusaha memahami kenapa gitu ya. Terus sajikan umpan balik ide-ide solusi dan simpan semua notes, catatan, proses komunikasi, kapan terakhir kita komunikasi, apa yang dibahas. Nah, ini jadi untuk strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan pemangku kebijakan. Dan juga kalau dari ada namanya spektrum kemampuan mendengarkan dan spektrum komunikasi. Jadi semakin mendengarkan hal-hal yang benar, kita akan mendapatkan apresiasi atau ketertarikan. Tapi semakin mendengarkan yang salah, maka yang terjadi itu debat, konflik, kekerasan, atau penarikan diri dari proses komunikasi, nggak mau ikut lagi, dan sebagainya. Nah, teman-teman tuh harus memahami hal tersebut. Kalau kita dengar gosip kan juga agak suka sedikit sebel gitu ya. Jadi kayak, ya itu cuma gosip gitu. Tapi kalau mendengarkan hal yang benar, pasti teman-teman juga senang kan. Walaupun mungkin kebenaran itu pahit, tapi pasti itu lebih diapresiasi. Oh jadi itu jelek ya, jadi gimana dong biar bagus? Nah seperti itu. Jadi yang terjadi justru engagement, ketertarikan. Ini kalau dari presentasi sih sudah. Bagaimana Mbak Isyana? Tapi ini ada tugas. Apakah tugas saya harus sampaikan sekarang atau nanti? Capek nggak sih dengan saya ngobrol? Enggak Pak Wahyu. Saya sendiri sih kayaknya capek Iya, iya. denger diri sendiri tadi. Ini kan saya bisa dengerin suara sendiri. Jadi gitu ya. Oh bisa Baik, tanya jawab ya Mbak? boleh. Iya, ini kita karena masih delay di YouTube ya Pak Wahyu, jadi kita tunggu dulu Oh, sampai oh, oh delay di YouTube. Oke, iya, oke. YouTube-nya agak sedikit delay. Kita tunggu dulu nanti di YouTube-nya sampai paparan terakhir. Ini masih belum jalan. Berapa? Oh, ada ini jeda berapa menit gitu ya? Net. Oke, saya nggak tahu malah. Jadi mungkin sambil delay mungkin ini saya ngomong kali ya. Ya teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan kirim
kirim, tulis, kirim kemana gitu. Tulis di chat box-nya YouTube Ditjen Dikti ya. Ya. Sudah dibuka. Ini, oke, chat live-nya sudah dibuka lagi. Baik, kita menunggu. Wah, banyak ini Pak Wahyu. Baik, ini ada dari Muhammad Abdillah ingin bertanya, kalau alur komunikasi yang baik dengan orang yang belum dikenal, bagaimana ini Pak? Kita kan Ini ya. Kita sama sekali belum mengenal orang ini gitu. Kita baru datang. Nah, ini bagaimana Pak? Oh, jadi kalau ini apa? Bagaimana alur komunikasi yang baik dengan orang yang belum dikenal? Ini kadang kita mesti dulu nih konteksnya apa nih? Mau gebetan kah atau apa gitu. Harus ini bagaimana Abdillah? Iya, apakah yang sudah apakah usianya jauh di atas kita, atau mungkin kalau misalnya kita di daerah ya Pak ya, karena adik-adik mahasiswa ini berhubungan dengan guru ya, guru dan kepala sekolah, juga dinas dan tokoh masyarakat. Mungkin yang usianya jauh di atas ya, di atas mereka gitu. Karena jarang kan guru-guru kepala sekolah di sana yang umurnya sebaya ya. Walaupun ada memang kalau guru, beberapa guru yang umurnya sebaya dengan adik-adik mahasiswa. Jadi bagaimana nih Pak alur komunikasinya baik kepada yang lebih tua atau yang lebih muda dari mereka, seperti siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, itu bagaimana Pak? Oke. Iya, jadi kalau ini sebenarnya ini ya, saya sering banget juga di ke daerah-daerah, terus ketemu kepala sekolah, ketemu guru, itu pasti nervousnya minta ampun karena belum kenal gitu ya. Aduh, takut salah ngomong. Tapi biasanya tuh saya datang ke sekolah untuk riset misalkan, atau untuk hal lain, untuk kampanye, untuk penyuluhan dan lain sebagainya. Itu ini dulu, mengenalkan diri, saya siapa, dari mana, terus dengan yang baik-baik, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terus mau apa di situ, dan biasanya ini gimana saya bisa melakukan suatu hal di sekolah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Intinya sih itu. Jadi kita ini pasti hal yang pertama itu kita ini kasih tahu siapa kita, dari mana, mau apa tujuan kita. Itu aja Jadi sih sebenarnya dari memperkenalkan diri awal. dulu ya Pak ya. Iya, jadi tanpa perkenalan kan juga aneh ya, tiba-tiba datang, Bu saya mau ini dong Bu gitu kan. Kan aneh gitu. Kasih tahu kenapa kita mau melakukan hal tersebut. Semua orang pasti akan appreciate gitu ya kalau kita bisa. Bukan kita menyampaikan hal-hal yang yang sesuai dengan sejujur-jujurnya sih intinya. Pasti semua orang akan appreciate gitu ya. Dan juga teman-teman gak usah takut biasanya. Kan belum dikenal, takut tadi ditolak ini. Ditolak sih mungkin biasa gitu kali ya, kalau tapi teman-teman yang perlu pahami, penolakan tuh sebenarnya bukan sesuatu yang harus disedihi, harus diratapin gitu ya. Tapi penolakan tuh biasanya sesuatu pelajaran berharga. Kenapa sih ditolak? Kita salah apa? Nah dari situ teman-teman harus belajar gitu ya. Tapi semua orang sih pasti akan senang kalau ketika teman-teman tuh mengenalkan diri, mau apa, kenapa, di semuanya kalau disampaikan dengan baik pasti akan lebih mudah gitu. Dan kadang juga kalau misalkan lagi di daerah-daerah nih, gak tahu sih, saya juga emang udah kebiasaan atau kayak gimana. Kadang suka saya tuh banyak temen yang gara-gara misalkan riset di daerah-daerah, jadi temen sampai sekarang untuk nomor WhatsApp, padahal dulu cuman kepentingannya sih misalkan riset gitu ya. Karena
kita sama-sama terbuka aja, misalkan, hobinya apa Mbak gitu kan, oh bisa ini, sama dong, saya juga suka karaoke gitu, yuk karaoke, misalnya waktu di Ambon gitu ya, diajak karaoke jadi Mmm. akhirnya jadi temen. Atau lagi misalkan lagi di mana ya, Samarinda, eh, hobinya sama gitu ya, jadi temen sekarang juga sampai sekarang sama guru-guru di SMK berapa tuh ya, SMK 13 ya, saya lupa. Tapi sampai sekarang masih temen karena satu frekuensi gitu ya. Nah teman-teman ketika udah memperkenalkan diri, tapi jangan maksa terlalu akrab juga ketika di awal ya, itu mungkin kan sebuah proses ya. Ntar beberapa kali ketemu tuh juga jadi tahu, jadi saling mengenal. Tapi Ya. biasanya kalau di awal sih ya kasih tahu dulu ke situ mau ngapain, kenapa melakukan hal tersebut, sebutin aja. Dan kalau teman-teman juga harus terbuka kalau misalkan orang punya pertanyaan, kepala sekolah, guru ataupun murid-murid, teman-teman harus bisa mengakomodasi semua pertanyaan tersebut. Nggak apa-apa nggak tahu, tapi misalkan ditanya apa-apa, terus ditanya sesuatu teman-teman nggak tahu, ya nggak. Kalau kita nggak tahu itu bukan suatu kesalahan yang besar, gitu. Bilang aja nggak tahu, tapi sebisa mungkin ada jawaban-jawaban yang dari opini. Misalkan kenapa harus di SMA kami? Nggak juga ya pertanyaan. Oke, misalkan kadang teman-teman nggak tahu nih jawabannya nih ya. Ya bilang aja nggak tahu, itu bukan suatu kesalahan. Tapi dibumbu-bumbui misalkan dengan opini dari teman-teman ya. Sambil bilang, tapi ini opini saya gitu ya. Nanti kalau salah mohon dimaafkan ya. Intinya sih biasanya saya gitu. Jadi intinya, memperkenalkan diri dan yang pasti berusaha untuk mengenal ya, Pak, ya, orang lain yang diajak Iya, komunikasi. Nah, ini iya ada pertanyaan betul. lagi dari Adik Rifki Azhar Almanfaluti. Pak Wawai, jenis komunikasi terbaik yang apa yang bisa membentuk chemistry antara guru dan siswa? Nah, komunikasinya seperti apa nih Pak Wawai? Komunikasinya antara guru dan siswa, Mungkin jangan anak-anak tuh killer ya? biasanya. Ya. Tapi kadang guru-guru killer gitu juga kadang kalau ini Iya suka disukain dikangenin. loh. Iya Iya benar dikangenin. benar. Nah, kadang tergantung anak-anaknya juga sih. Tapi kalau saya tuh biasanya ini, kadang kan suka di ini ya, jadi dosen dong, jaga image gitu. Kalau saya tuh justru malah seseorang yang enggak bukan orang yang mengagukan image gitu. Jadi kalau kita sih harus bisa jadi diri sendiri gitu. Jangan karena suatu hal menghadapi orang lain jadi nggak jadi diri sendiri, itu akan sulit. Jadi teman-teman sebisa mungkin senyaman-nyamannya jadi diri sendiri aja. Kalau teman-teman orangnya lucu, funny, ya udah begitu aja, lucu. Semua orang pasti akan suka teman-teman menjadi apa adanya, bukan menjadi orang lain ya. Jadi kalau saya sih nggak bisa nyebut nih chemistry terbaik antara guru dan siswa gimana. Yang penting teman-teman tuh jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri sebagai guru, jadi diri sendiri sebagai jangan jadi orang lain gitu ya ketika teman-teman berhadapan dengan siswa. Kalau saya sama mahasiswa saya juga begitu soalnya. Karena aneh Wah, aja kalau jaga image apa sih langsung nggak bisa malah terus. Saya nggak bisa wah. bilang nih mana chemistry terbaik, karena chemistry terbaik tuh kadang kayak tadi ya, guru killer ternyata lebih dikangenin. Nah, itu teman-teman tuh harus bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Harus jujur aja sama diri sendiri. Nah, itu jawabannya ya adik-adik. Pak Wai, ada juga nih pertanyaan. Nah, Kalau kita kebagian mengajar di daerah yang tidak bisa berbahasa Indonesia, nah, tetapi kita tidak bisa bahasa daerah tersebut, tipsnya bagaimana ya, Pak? oke. Saya tuh sekolah 2 kali di luar negeri ya. Pertama di Denmark untuk master, kedua di Belanda. Saya nggak bisa bahasa Denmark, juga nggak bisa bahasa Belanda, tapi bahasa Inggris sih ada komunikasinya. Tapi ini saya punya ini keinginan juga untuk belajar daerah tersebut, karena ketika belajar daerah tersebut kita respect sama orang-orang di daerah tersebut. Kita juga kita respect. Orang-orang juga senang loh kalau misalkan kita belajar bahasa mereka gitu ya. Kita belajar bahasa Belanda, orang Belanda pasti senang. Kita belajar bahasa Danish, orang-orang Denmark senang. Nah, terus ini
ketika kita belajar kearifan lokal daerah tersebut, itu juga salah satu cara kita untuk respect sama mereka gitu ya, dengan belajar bahasa, dengan nyobain kuliner. Tapi kayaknya kalau saya nyobain ulet sagu kayaknya enggak deh. Kayak belum sanggup gitu ya. Tapi bilang aja, maksudnya belum sanggup, belm berani gitu. Saya juga Iya. orang pasti respect. Intinya sih itu kita harus walaupun di awal kita nggak ngerti nih, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, terus kita juga nggak ngerti bahasa mereka. Kita masih butuh translator mungkin, tapi seenggaknya ada bentuk apresiasi itu untuk belajar bahasa mereka, tunjukkan ketertarikan. Tapi pasti mereka juga seneng dong. Kayak teman-teman lihat aja di YouTube kan, orang-orang bule yang apa namanya belajar budaya Indonesia, orang-orang bule yang bisa bahasa Indonesia itu penontonnya banyak banget gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketika kita respect sama suatu budaya, sama suatu bahasa, itu pasti ketertarikan itu akan datang sendiri. Jadi mungkin tipsnya ya mungkin dengan mulai tunjukkan ketertarikan dengan belajar bahasa mereka gitu. Terus sedikit-sedikit juga ajarkan mungkin mereka bahasa Indonesia yang standar, yang bahasa Indonesia standar kayak apa gitu. Saya juga bingung. Intinya sih itu, teman-teman jangan jangan enggan, jangan sungkan untuk belajar bahasa mereka. Dan juga mereka akan tertarik. Oh, akhirnya komunikasi terjadilah ketika teman-teman belajar bahasa. Entar orang pada, siapa tahu banyak yang ngerubungin, banyak yang ngajarin gitu kan. Intinya sih itu. Jadi kalau ya respect aja, apresiasi apa yang mereka kurang gitu ya. Ya. Nah, Pak Wah, ini ada juga yang bertanya. Ini terkait dengan intonasi dan nada. Nah, dari Mawadah Fatin Nur Adiyah. Dalam berbicara biasanya ada intonasi sama nada kan, Kak? Nah, biasanya ada aja yang salah paham dengan cara penyampaian kita. Karena mungkin sedikit tinggi nadanya, ngegas, padahal maksudnya bukan seperti itu. Nah, bagaimana nih solusinya, Pak? Kayak tadi gitu ya, orang Batak sama orang Jawa gitu ya. Saya juga kalau masih ngeliat teman-teman Batak ya, kalau ngomong juga masih, lu jangan emosi lu, tapi bercanda gitu. Jangan marah-marah gitu ya. Saya kan banyak teman-teman orang Batak gitu ya. Nah ini juga, ini sih biasanya kalau ini udah kebiasaan kadang ya. Iya, benar. Kadang kan ada orang-orang yang kalau kayak gini udah kebiasaan, tapi lebih baik misalkan dari awal sudah dikasih tahu gitu ya. Saya ini kalau ngomong tuh begini gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan tapi bukan bermaksud itu marah, ngegas. Emang ini udah kebiasaan. Terus juga saya juga berusaha ngomong supaya lebih pelan, tapi mungkin belum bisa. Jadi mungkin itu solusi yang bisa saya kasih gitu kayak tips ya. Kadang ya dari awal udah dijelasin aja. Saya itu kalau backgroundnya ini, jadi kalau ngomong tuh begini, jadi agak sedikit ngegas. Itu juga sambil berusaha lebih stoy gitu ya, lebih santai. Jadi nanti ngomong berbicaranya juga lebih luwes. Kalau dari saya sih itu, jadi dari awal sudah dikasih tahu nih, saya ini backgroundnya ini, jadi kalau ngomong tuh sedikit ngegas, jadi mohon maaf gitu ya. Tapi itu bukan berarti saya marah-marah gitu. Kalau marah-marah, saya justru nggak ngegas gitu ya. Malah diem. Malah diem. Ya, jadi Demo Wadah, jadi jawabannya, tipsnya kita harus memperkenalkan diri kita sebaik-baiknya, jadi terbuka, jujur apa adanya. Dan jangan lupa juga memberikan kesan positif pada orang lain. Kalau marah pun juga marah cantik gitu, jangan marah yang marah cantik gimana di sana? Diem aja, Pak. Kalau perempuan kan gitu, Pak, diem. Marah dandan dulu gitu ya. Ya. Saya mau ke salon karena saya mau marah. Ya. Nah, ini dari Iren Monica. Wah, ini sudah ada pesan agak ini nih ya, pesimis nih. Pak, bagaimana kalau hasil akhirnya gagasan kita tidak diterima atau ditolak oleh pemangku kebijakan dan tidak menemukan celah untuk meraih solusi? Waduh. Gimana nih, Pak? Waduh, tenang aja, saya sering kok. Nah itu makanya gunanya ini ya,
pemetaan pemangku kebijakan gitu ya. Karena mungkin yang nolak cuman beberapa pihak aja, tapi banyak supporternya. Nah, gunakan supporter tersebut biasanya untuk menggerakkan ide kita. Kalau di advokasi tuh gitu. Jadi pasti kan ada yang pro dan kontra. Jadi kalau yang kalau yang pro kita deketin gitu ya. Tapi kalau misalkan ditolak, tanya alasannya apa gitu kan. Tanya alasan apa, kenapa nggak diterima, kenapa ditolak. Atau mungkin, nah dari alasan itu biasanya ada solusi itu. Karena mungkin entah, saya nggak bisa, kita dananya kurang gitu kan. Ternyata dananya kurang. Atau ternyata banyak hal lah. Pokoknya intinya kalau sesuatu itu ditolak, sesuatu itu tidak diterima atau ditolak, tanya why, kenapa Pak, apa yang perlu diperbaikin agar diterima, intinya sih itu. Karena biasanya solusinya itu ketemu kalau kita tanya why, kalau kita tanya kenapa gitu, itu baru ada solusinya. Tanya aja kenapa ditolak dan apa yang bisa membuat gagasan kita tuh diterima. Begitu Mbak Irene. Baik. Soalnya saya sering ditolak. Oh gitu, sering ditolak ya Pak ya? Emang kenapa gitu ya? Sampai nolak-nolak gitu kan. Mungkin yang ketika setelah ditolak itu untuk bertanya mengapa itu agak sulit Pak. Karena mendengar alasannya biasanya. Oke. Sulitnya apa nih kira-kira? Nah, itu kan biasanya. Saya sering loh ditolak sekolah, serius. Jadi ketika saya tanya, saya tanya ke kepala sekolah, kenapa Bu nggak bisa? Iya, karena misalkan Mas tuh nggak punya izin gitu kan, ternyata izinnya tuh harus ke sini, kalau harus ke dinas pendidikan provinsi terus. Oh gitu, oke. Jadi kalau saya udah dapat izin saya bisa nih. Iya, nah tanya aja nggak apa-apa. Why? Atau nggak bisa Mas, kenapa? Karena kita ada ujian gitu kan. Tapi kalau saya habis ujian bisa. Nah kayak gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Jangan takut bertanya. Baik Pak Wai, kita sudah kalau mereka nggak mau jawab ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, cukup mereka dan Tuhan yang tahu. Pak Wai, kita sudah di ujung acara. Pak Wai mungkin ingin memberikan closing statement. Silakan. Closing statementnya apa nih, saya malah nggak nyiapin lagi. Jadi teman-teman sih ini aja, ini kan karena judulnya komunikasi dan kearifan lokal ya. Kita tuh harus pahamin. Jadi kalau hidup bermasyarakat itu pasti punya budaya yang berbeda. Apalagi Indonesia ya, berapa bahasa, 300 lebih budaya yang berbeda gitu ya. Bahasa lokal dan lain sebagainya. Indonesia kan kaya akan budaya dan masyarakat, budaya dan keragaman ya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa Mbak Isyana? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Iya betul, berbeda tapi satu jua gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya anugerah yang kita harus respect. Saya tuh baru belajar keragaman itu sebuah kekayaan, malah nggak peduli gitu. Tapi pas di luar negeri justru saya lihat, keren juga ternyata Indonesia. Kayak misalkan di Belgia itu ini masyarakatnya ada 2 bahasa Belanda dan bahasa Perancis. Itu kedua masyarakat yang berbeda bahasa itu nggak punya ini satu bahasa yang sama. Kalau kita kan masih ada bahasa Indonesia gitu ya, biarpun masyarakat berbagai macam bahasa, kita masih punya bahasa Indonesia. Di Belgia nggak ada satupun bahasa yang menyatukan mereka. Ya udah, jadi kalau antara masyarakat yang bahasa Perancis dengan bahasa Belanda, ya udah mereka juga hidup ke pemerintahnya sendiri, semuanya sendiri. Jadinya nggak kurang nyatu. Nah, kita tuh harus harus bersyukur gitu ya. Harus bersyukur dengan kekayaan Indonesia dari ragam budayanya. Dan juga kita harus respect. Jadi kadang yang kita lihat salah belum tentu benar, atau kadang yang kita lihat benar malah bisa salah di perspektif orang lain, di persepsi orang lain. Jadi kita terus respect yang hal-hal yang berbeda itu belum tentu salah, belum tentu benar dari kacamata orang lain. Jadi jawabannya itu respect. Nah, proses komunikasi juga harus respect. Jadi supaya apa yang teman sampaikan itu bisa diapresiasi, bisa menjadi ketertarikan mereka kalau kita respect. Jadi kalau tanpa respect di komunikasi itu jadi
apa namanya, entar apa yang teman-teman sampaikan nggak kurang efektif biasanya. Itu sih. Itu tugas saya jelasin nggak nih? Boleh Pak, monggo. Lupa. Jadi teman-teman udah punya dosen pembimbing kan ya di apa dosen pembimbing di universitas Lapangan. masing-masing ya? Oh, di lapangan ya. Jadi ada 2 tugas. Saya diminta loh sama apa namanya? Diminta jadi harus jelasin. Jadi harus ngasih tugas nih. Jadi ada tugas pertama itu teman-teman misalkan punya tanggung jawab melakukan perbaikan pendidikan di suatu desa. Hanya setengah yang punya pendidikan. Terus pandemi COVID-19 menghambat jalannya pendidikan secara normal di suatu desa. Infrastruktur sarana prasarana jadi penghambat di desa tersebut. Ada juga mitos bahwa pendidikan tinggi akan membuat anak-anak durhaka sama orang tua dan anak-anak tidak kembali ke desa ketika sudah dewasa nanti atau merantau pergi kemana gitu. Akibatnya sawah dan ladang tidak lagi membantu untuk mengelola. Nah, jadi teman-teman bikin apa namanya identifikasi pendukung dan penentang sama petain tuh. Kira-kira supporternya siapa, kepentingannya apa. Ada tadi contohnya ya, nanti bikin seperti itu. Terus kira-kira siapa yang paling tinggi. Kalau yang tugas 2, ntar teman-teman buat video role play. Jadi mungkin teman-teman ketemu dengan tokoh RW, LSM, dan lain sebagainya. Dalam video role play aja, teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain, maksudnya ngajak orang rumah atau ngajak tetangga jadi lawan main gitu ya, lawan main di video. Nanti teman-teman diskusikan nih tugas utama, tugas 2 sama dosen pembimbing teman-teman. Kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang perlu diperbaikin. Gitu. Jadi ini lebih ke situ sih. Juga pemangku kebijakan ini mungkin teman-teman dari dosen apa namanya dari dosen pembimbing teman-teman banyak ide yang perlu ditambahkan. Nah, itu ntar untuk memperkaya wawasan. Baik, Begitu Pak sih Wahyu, Mbak nanti Isya. tugas ini juga akan ada di Spada ya. Ya. Jadi biar adik-adik Pada top ya. bisa mengakses. Iya. Baik, adik-adik, kita tutup dulu acara ini. Terima kasih Pak Wahyu Septiono. Mari kita beri applause. Semoga dengan semoga dengan paparan kali ini kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa diterima dan menerima kearifan lokal di daerah yang akan kita datangi. Nah, badan jadi sehat karena lari pagi. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stok pantunnya banyak kayaknya nih Mbak Isya. Terima kasih Pak Wahyu, sehat selalu. Sama-sama.